tepi sungai Gangga. Raja Sentanu sangat senang berburu, dan itu adalah kesenangan sang raja. Raja Sentanu tiba di tepi sungai Gangga. Dewi Gangga bagaikan sebuah cahaya. Kulitnya berkilau seperti emas. Matanya besar dan berbinar, serta rambutnya yang panjang ia sisir dengan tangannya. Sang raja melihat dengan mata yang terpaku pada Dewi Gangga. Sang raja berpikir bahwa seorang bidadari dari surga di atas sana telah turun ke bumi untuk menghibur matanya. Sang raja mendekati dan menggenggam tangan Dewi Gangga. "Dewi, kau sangat cantik. Aku ingin kau menjadi milikku. Aku adalah Santanu, Raja Hastinapura. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Dewi Gangga tersenyum dan berkata, "Saat aku melihatmu, aku tahu bahwa aku akan menjadi milikmu. Aku akan menjadi permaisurimu. Tetapi ada syaratnya. Kau tidak boleh melarang aku dalam keadaan apapun. Saat kau membuat hatiku sedih, maka saat itulah aku akan pergi darimu dan tidak akan kembali." "Baiklah," kata sang raja yang sedang jatuh cinta itu, dan ia membawa Dewi Gangga ke Hastinapura. Hari berlalu, bulan berlalu. Dewi Gangga melahirkan putra untuk sang raja. Kebahagiaan sang raja tiada tara, karena seorang putra telah lahir, pewaris yang akan mewarisi mahkota Paurawa yang agung. Sang raja bergegas ke ruangan sang ratu. Sang raja diberitahu bahwa Gangga membawa bayinya yang baru lahir pergi ke tepi sungai Gangga. Terburu-buru sang raja mengejar Gangga menuju ke tepi sungai. Di sana matanya yang penuh kemarahan melihat adegan yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Dewi Gangga, istrinya yang dia cintai, telah menenggelamkan putranya yang baru lahir ke sungai. Ada pandangan di wajahnya yang telah menggodanya untuk melalui hari-hari bersamanya. Kini terlihat seakan-akan sebuah beban berat telah hilang dari pikiran sang raja. Ia ingin bertanya pada Gangga, tetapi ia tidak bisa akibat janji yang telah ia berikan pada Gangga bahwa ia tidak akan pernah menentangnya dan membuatnya tidak senang. Ini terjadi lagi setahun kemudian, dan lagi, dan lagi. 7 putra raja telah dibuang ke sungai dan sang raja hanya terdiam. Cinta adalah buta, buta untuk melihat segala kesalahan, karena Gangga adalah kehidupan bagi sang raja. Tetapi kemudian, keinginan sang raja untuk memperoleh keturunan sama kuatnya. Setahun berlalu, putra ke-8 telah lahir. Gangga bergegas ke sungai dengan anak di dekapan tangannya. Raja tidak berkata apa-apa. Ia dipenuhi rasa marah dan kesedihan. Ia berjalan tergesa-gesa mengikuti Gangga. Sang raja berkata dengan kasar untuk pertama kalinya, "Betapa tidak manusiawinya tindakanmu ini. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa melihat putra-putraku kau bunuh seperti ini. Mengapa kau melakukannya? Bagaimana seorang ibu sungguh tega melakukan ini? Berikanlah aku 1 putra ini. Aku tidak bisa diam lagi." Ada sebuah senyuman aneh di bibir Gangga. Senyuman itu sedih tetapi juga bahagia. Ia berkata pada sang raja dengan lembut, "Rajaku, waktunya telah tiba di mana aku harus meninggalkanmu. Engkau telah melanggar sumpahmu. Aku harus pergi dari sini. Putra kita ini akan hidup. Aku akan membawanya bersamaku dan memberikannya padamu ketika waktunya telah tiba. Aku akan memberinya nama Dewa Wrata." Sang raja membisu dipenuhi dengan kesedihan, dan bahkan ia pun tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Gangga. Sang raja hanya tahu bahwa wanita yang sangat berarti untuknya akan pergi untuk selamanya. Dan semua ini karena ia telah meminta untuk tidak membunuh anaknya yang ke-8. Ia melihat dengan kebisuan, kata-kata kesedihan keluar dari mulut sang raja. "Mengapa kau melakukan semua ini padaku? Tidakkah bisa engkau melihat bahwa aku tidak dapat hidup tanpamu? Engkau tidak bisa meninggalkanku begitu saja dan pergi. Gangga, engkau telah mencintaiku. Atas nama cinta aku memintamu. Jangan tinggalkan aku dan janganlah pergi." Sebuah pandangan kesedihan melintas pada wajah Gangga yang cantik. Ia berkata, "Oh rajaku, tidakkah engkau sadari bahwa aku pergi karena aku harus melakukannya?
Aku Gangga, aku adalah milik surga. Karena sebuah kutukan aku harus hidup sebagai manusia di bumi ini. Kau adalah Raja Maha Bijak di kehidupan yang terdahulu. Engkau suatu hari bersama dengan Indra di istananya. Aku datang ke sana. Kau melihatku dengan pandangan penuh hasrat, dan aku ingin menjadi milikmu. Dewa-dewa yang ada di surga menyetujui akan hal itu. Mereka mengirimku ke bumi untuk menjadi istrimu. Inilah kisah kehidupan cinta kita yang terwujud. Kita telah berbahagia. Paduka, janganlah mencoba untuk memotong jalannya waktu. Hal-hal yang telah diatur untuk terjadi pasti akan terjadi. Tidak dirimu atau aku atau semua dewa di surga mampu menahan susunan hal-hal yang akan terjadi. Raja terlihat bingung. Ia berkata, aku tetap tidak mengerti mengapa kemudian terjadi pembunuhan terhadap 7 putra yang telah lahir dariku dan darimu. Apakah juga merupakan bagian dari kutukan itu? Ya, kata Gangga. Ke-8 putra ini adalah 8 wasu yang dikutuk terlahir ke dunia. Aku telah berjanji pada mereka bahwa aku akan membebaskan mereka dan menganugerahkan mereka kehidupan begitu mereka lahir. Tetapi wasu yang ke-8 telah dikutuk untuk hidup lebih lama di bumi ini, karena ia telah diizinkan untuk hidup. Jangan bersedih, Paduka. Aku telah memberimu keturunan, dan aku akan menjaganya sehingga ia siap dan sesuai dengan peran yang harus ia mainkan. Keturunan dari mahkota Paurawa yang termasyhur. Gangga menghilang dari pandangan. Santanu terpaku sangat lama, menghilangkan rasa sakit di hatinya. Itulah saat terakhirnya dengan Gangga. Dengan pandangan putus asa, ia pergi perlahan dan pulang ke kerajaannya. Di istana, dalam diam kesendirian yang telah menunggunya dengan sangat lama. 16 tahun telah berlalu. Ada serpihan hati yang terkoyak dan raja berada dalam kondisi yang buruk. Hidupnya sekarang kosong. Kehidupan telah kehilangan semua artinya. Tetapi semua itu tidak mempengaruhi caranya memerintah. Rakyat Hastinapura bahagia di bawah kepemimpinannya. Dan satu-satunya kebahagiaan sang raja adalah berburu. Itulah satu hal yang memberinya ketenangan untuk saat ini. Suatu hari, ia berkeliling di tepi sungai Gangga. Sebuah pandangan yang aneh tertumpu pada matanya. Sungai itu tidak mengalir. Tampaknya sesuatu telah menahan sungai itu. Penuh dengan rasa ingin tahu, ia berjalan di sepanjang sungai untuk melihat apa yang terjadi. Ia melihat jaring panah. Panah itu telah diatur dengan baik sehingga tidak setetes air pun dapat melaluinya. Sang raja berdiri terpaku, tercengang dengan apa yang ia lihat. Ia melihat kehadiran istrinya, Dewi Gangga. Gangga hanya tersenyum tenang. Sang raja sangat senang. Ia melihatnya dengan mata yang penuh dengan air mata. Ia berkata, Gangga, kau telah berbelas kasihan padaku. Selama bertahun-tahun, aku sangat kesepian. Aku menginginkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kembalilah padaku. Sekarang, engkau telah memaafkanku. Aku tahu itu. Ayo, marilah kita menuju istana, berbahagia kembali. Gangga melihat sang raja dengan penuh welas asih. Ia berkata, Paduka, semua adalah masa lalu. Aku tidak akan kembali. Ketika matahari telah terbenam, adalah tidak mungkin untuk memintanya bersinar kembali, sehingga engkau bisa menjalani hari ini lagi. Tidak seorang pun dapat kembali, tidak sekalipun. Tetapi itu bukanlah masalahnya. Biarkanlah aku memberitahumu mengapa aku datang. Apakah engkau melihat sungai ini telah terbendung? Ya, itulah pemandangan yang membuat aku tercengang ketika kau datang. Beritahu aku, Gangga, siapakah yang membendung sungaimu? Tanya sang raja. Namun Gangga hanya tersenyum. Dari kejauhan, muncullah seorang anak muda yang tampan. Dengan wajah bersinar dan penuh kebahagiaan, ia memeluk tangan Gangga dan berkata, Ibu, aku telah membendung sungai. Aku bisa melakukannya. Gangga melihat sang raja dan berkata, Ini adalah putramu, Dewa Wrata. Ini adalah ayahmu. Beri salam padanya.
Sang raja nampak berbahagia sambil mengambil tangan anaknya dan memeluknya. Inilah alasan kedatanganku, untuk mengenalkan, inilah putra kita. Ia sangat mahir dalam semua bidang seni. Ia telah belajar Weda dari Wasista. Ia belajar ilmu politik dari Brihaspati. Bhargawa telah mengajarinya tentang pedang. Aku telah mempersiapkannya agar ia cukup pantas untuk mewarisi mahkota Paurawa. Aku memberikan kesatria ini padamu. Bawalah ia ke rumah para kesatria. Kemudian Dewi Gangga menghilang. Raja menuju istana sama seperti yang telah ia lakukan 16 tahun yang lalu. Tetapi hari ini ia tidak sendiri. Putranya yang telah lahir dari Gangga ada di sana bersamanya. Sang raja sangat bangga karena ketampanan pemuda yang berdiri di sampingnya. Bersama-sama mereka menuju Hastinapura.